Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Ramadan dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24171042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum Indonesia dan hukum pidana. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja ke materi sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum di Indonesia: suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional atau saling tergantung. Dibatasi dalam suatu lingkungan, perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain, membentuk suatu kesatuan kerja, dan untuk mencapai tujuan. Hukum sulit untuk didefinisikan. Hukum memiliki banyak aspek atau segi, dan definisi hukum dapat menjelaskan aspek bentuk dan hukum. Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan orang yang mendefinisikan. Definisi hukum: 1. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sudirman Kartohadi Projo, unsur hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib pergaulan hidup berdasarkan keadilan. Menurut Immanuel Kant, keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas yang dapat menyesuaikan diri. Unsur-unsur hukum: yang pertama yaitu ada aturan-aturan, yang kedua mengatur tingkah laku manusia dan pengolahan masyarakat, yang ketiga bersifat konkret, yang keempat bersumber dari kebersamaan atau dibuat oleh penguasa atau badan resmi pemerintah, yang keempat yaitu bentuk tertulis atau tidak tertulis, yang kelima bersifat memaksa. Sistem hukum: hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan teratur yang dari aturan-aturan hidup, di mana ketentuan bagian komponen yang berkaitan satu dengan lainnya. Secara umum, sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum. Sistem hukum ada 3 bagian atau komponen. Yang pertama yaitu komponen struktural, bergerak dalam suatu mekanisme, yaitu ada lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Yang kedua ada komponen substansi, yaitu hasil nyata dari sistem hukum. Yang ketiga yaitu ada komponen budaya hukum, sikap publik atau warga masyarakat, nilai-nilai yang dipegang, yaitu ada hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya yaitu sistem hukum. Menurut para ahli, Jonathan Hafner, elemen sistem hukum: seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku, 2 tata cara penerapan, 3 tata cara menyelesaikan sengketa. Menurut Hans Kelsen, menggunakan teori Law, yang pertama sistem hukum merupakan sistem pertengahan kaidah, yang kedua sistem hukum yang hangatnya lebih rendah, yang ketiga bersumber pada norma datar yang direbut. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama sistem hukum Eropa kontinental, juga dikenal sebagai civil law system, adalah salah satu sistem hukum utama di dunia yang berasal dari tradisi hukum Romawi kuno. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, dan Italia. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputaran-putaran hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis atau sebelumnya, hakim harus mendaratkan pada prinsip sebelumnya. Bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seorang dapat menerapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai kebenaran atau
bersikap. Negara Indonesia menganut sistem hukum. Yang pertama itu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua sistem hukum adat. Yang ketiga sistem hukum Islam. Selanjutnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kebolehan bentuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Kewajiban adalah tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Paling penting kewajiban untuk hak dan untuk tidak menyalahgunakan hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan kolektif. Hak dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Peristiwa hukum dapat berubah perilaku dalam hukum, sikap tindak yang mempunyai akibat hukum, perilaku menurut hukum, sepihak, serempat. Selanjutnya yaitu ada hubungan hukum. Merupakan hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum. Yang kelima, subjek hukum, yaitu sebagai menjadi objek dari hubungan hukum. Ada kalanya objek hukum dinamakan benda yang dibedakan. A. Benda yang berwujud dan tidak terwujud. Benda yang bergerak atau tidak bergerak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.